Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Reciwati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasi hari ini, yaitu proyek sistem harga pokok pesanan pada CV Vista Investama Pangkang Kreasi Rafflesia. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Melena Chandra. Dengan saya Muhyiddin. Dengan saya Carlo Herlambang. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Boleh di next? Oke, kita bahas latar belakang, yaitu memasuki tahun 2026, landscape ekonomi di Jakarta menghadapi tantangan yang sangat kompleks, khususnya bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM, yang bergerak di bidang catering. Fenomena fluktuasi harga pangan global yang tidak menentu telah menjadi determinan utama dalam menentukan keberlanjutan operasional bisnis makanan. Jakarta sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional sangat rentan terhadap guncangan rantai pasok yang mengakibatkan ketidakpastian harga pada komoditas strategis seperti beras, jagung, dan protein hewani. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Jakarta pada pasokan pangan dari daerah penyangga, di mana faktor cuaca dan kenaikan biaya transportasi seringkali memicu lonjakan harga yang mendadak di pasar-pasar lokal, seperti yang dialami di wilayah Depok dan sekitarnya. Selanjutnya. Pentingnya pengendalian biaya produktif yang efektif ditekankan oleh para pakar akuntansi sebagai kunci untuk meningkatkan margin keuntungan dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Tanpa pemahaman mendalam mengenai komponen biaya yang membentuk produk, perusahaan berisiko terjebak dalam kesalahan penetapan harga, underpricing atau overpricing. Kesalahan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga dapat menurunkan kepercayaan pelanggan korporat dan instansi kesehatan yang menjadi target pasar utama CV Vista Investama. Dalam ekosistem UMKM catering di Jakarta pada tahun 2005, ketetapan keperhitungan harga pokok produksi atau HPP menjadi determinan utama keberlanjutan usaha di tengah fluktuasi harga pangan global. CV Vincent Mamat Pangrekasi yang berlokasi di Keramat, Jakarta, merupakan contoh unit usaha yang berkembang dari skala rumahan dengan karakteristik biaya yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasi teori akuntansi biaya ke dalam operasional real perusahaan guna menentukan HPP akurat. Hal ini krusial untuk menghindari kesalahan penetapan harga yang dapat merugikan perusahaan atau menurunkan daya saing di pasar yang kompetitif. Selanjutnya kita akan bahas rumusan masalah. Ya, ada 3. Yang pertama, bagaimana sistem harga pokok pesanan atau job order costing diterapkan di CV Vista Investama Pangan Reaksi Rafflesia. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi HPP pada usaha catering CV Vista Investama Pangan Reaksi Rafflesia. Yang ketiga, bagaimana analisis harga jual dan margin laba dapat dilakukan berdasarkan data HPP yang diperoleh. Selanjutnya. Kita akan bahas tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama, mengimplementasikan perhitungan biaya perpesanan secara sistematis. Yang kedua, mengidentifikasikan struktur biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi penetapan harga untuk optimalisasi margin laba. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita beralih ke ruang lingkup. Di sini analisis difokuskan pada pesanan catering sebanyak 200 porsi dengan periode analisis harian. Objek penelitian adalah CV Vista Investama Pangan Kreasi Rafflesia yang melayani pengantaran ke instansi kesehatan dan korporasi di Jakarta. Next. Di sini ada company profile CV Vista Investama Pangan Kreasi Rafflesia. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha yaitu jasa catering dan selanjutnya ada tempat dan jam operasional, alamat usaha dan produksi. Di sini ada alamat usaha dan produksinya yaitu di Jalan Muhammad Saleh 1, nomor 36A, RT 12, RW 8, Kelurahan Keramat, Jakarta Pusat. Uh, Tempat produksinya yaitu di dapur produksi berlokasi di rumah yang disewa. Untuk jam operasionalnya yaitu setiap hari pada pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk skala usahanya itu yaitu UMKM catering
Transisi dari skemahan menuju manajemen yang lebih sistematis. Selanjutnya ada karakteristik operasionalnya. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan. Yang kedua, menu disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga, volume produksi bervariasi per pesanan. Untuk selanjutnya ada pelanggan utama CV Vista Investama Pangan Kreasi Rafflesia ini. Di sini ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan PT Timah. Di sini fokus layanannya yaitu yang pertama ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua standar kebersihan dan kualitas makanan. Yang ketiga pelayanan untuk instansi kesehatan dan korporasi. Selanjutnya, di sini ada metode dan teknik yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode job order costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi berdasarkan pesanan tertentu. Metode ini diterapkan karena setiap pesanan catering memiliki variasi menu, porsi, dan kebutuhan biaya yang berbeda sesuai permintaan pelanggan. Dalam penerapannya, seluruh biaya produksi diakumulasikan dan dicatat secara spesifik untuk setiap pesanan. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead produksi. Selain itu, perusahaan menerapkan sistem pengadaan yang fleksibel. Apabila kapasitas produksi internal tidak mencukupi, sebagian pesanan dapat dipenuhi sebelumnya, melalui perhitungan harga pokok produksi. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan yang kami terapkan. Di sini ada 4. Yang pertama pengumpulan data, yaitu mencatat biaya bahan baku, upah tenaga kerja harian, dan biaya utilitas dapur. Yang kedua ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan biaya ke dalam komponen utama HPP. Yang ketiga ada kalkulasi, yaitu menghitung biaya total dan biaya per unit porsi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu evaluasi. Membandingkan HPP dengan harga jual pasar untuk menentukan margin keuntungan. Next. Di sini ada rincian biaya bahan baku CV Vista Investama Pangan Kreasi Rafflesia. Di sini ada 11. Yang pertama itu beras sebanyak 20 liter dengan biaya 280.000. Yang kedua ada ayam, yaitu sebagai lauk utama, biayanya sebesar 1.500.000. Untuk yang ketiga ada sayuran sebagai pelengkap menu sebesar 200.000. Lalu ada telur. Di sini dipakai sebanyak 4 kilo untuk membuat bakwan jagung sebesar 124.000, tahu dan tempe sebagai lauk pendamping sebesar 150.000, bumbu dapur sebagai pelengkap untuk membuat makanannya yaitu sebesar 150.000. Selanjutnya ada minyak goreng. Di sini perusahaan CV Vista Investama memakai 5 liter sebesar 150.000. Selanjutnya ada cabai, tomat, dan terasi untuk membuat sambal sebagai pelengkap yaitu sebesar 100.000. Selanjutnya ada buah sebagai pencuci mulut yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya ada tepung terigu dan jagung. Tepung terigu sebesar 3 kilo yang dipakai dengan biaya 45.000 dan jagung 4 kilo sebesar 80.000 sehingga mendapatkan total biaya bahan baku 3.079.000. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Muhyiddin. Selanjutnya di sini ada rincian biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada 4 tenaga kerja langsung. Yang pertama ada koki utama, yaitu mengelola menu utama. Kedua asisten dapur dengan jumlah 1 orang, yaitu persiapan dan memasak. Yang ketiga itu bagian packing 1 orang, tugasnya itu mengemas dan penyajian. Yang keempat itu ada driver 1 orang, tugasnya itu pengiriman pesanan. Untuk biayanya itu setiap orang 80.000. Jadi dikali 4 totalnya 320.000. Selanjutnya di sini ada rincian biaya overhead pabrik.
Di sini ada 5 overhead pabrik. Yang pertama itu listrik. Buat lampu, rice cooker, dan lain-lain, biayanya sekitar 30. Yang kedua air token. Untuk mencuci bahan dan alat, biaya kurang lebih 20.000. Yang ketiga gas LPG, yaitu untuk operasional dapur, kurang lebih harganya 50.000. Selanjutnya sewa tempat, yaitu alokasi harian lokasi yang dipakai untuk memproduksi, kurang lebih 70.000. Yang kelima itu alat kebersihan, yaitu seperti sabun, plastik, sampah, dan lain-lain, kurang lebih 100.000. Jadi untuk biaya totalnya itu 270.000. Selanjutnya kita menganalisis dan penerapan teori. Berdasarkan data di atas, dilakukan kalkulasi HPP sebagai berikut. Total HPP, bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik yang berjumlah bahan baku 3.079.000 ditambah 320.000 ditambah 270.000 sama dengan HPP 3.669.000. HPP per porsi, yaitu total HPP dibagi jumlah porsi, yaitu 3.669.000 dibagi 200 porsi. Jadi HPP per porsi 18.345. Analisis proporsi biaya, bahan baku menggunakan 84% komponen yang paling dominan dalam produksi 200 pesanan ini. Tenaga kerja memakai 8,7%, overhead memakai 7,3% dari HPP. Selanjutnya di sini ada pembahasan dan evaluasi. Dengan harga jual yang ditetapkan perusahaan sebesar 23.000 per porsi, maka laba kotor yang diperoleh adalah laba per porsi harga jual dikurangin HPP per porsi, yaitu 4.655 untuk laba per porsi. Selanjutnya, margin keuntungan kurang lebih 20,2%. Margin ini tergolong cukup aman untuk catering harian, namun berada di bawah batas bawah standar industri catering yang idealnya berkisar antara 30% sampai 40% untuk menutup biaya tetap jangka panjang. Penggunaan bahan baku yang mencapai 84% menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi harga pasar. Jika harga ayam atau minyak goreng naik secara signifikan, margin keuntungan dapat tergerus dengan cepat. Kesimpulannya, penutupan HPP melalui job order costing pada CV Vista Investama Pangan Kreasi Rafflesia menggunakan biaya real sebesar 18.345 per porsi dengan dominasi biaya bahan baku mencapai 84%. Struktur biaya ini sangat rentan terhadap dinamika pasar pangan Jakarta 2025. Namun dengan penetapan harga jual 23.000 per porsi, perusahaan telah berhasil mencapai target margin laba sebesar 20% yang cukup untuk menjamin keberlanjutan operasional harian. Kunci kesuksesan ke depan terletak pada konsistensi pengendalian porsi dan inovasi dalam rantai pasok bahan baku untuk melindungi margin dari inflasi pangan yang terus membayangi. Terima kasih untuk Beralih ke video wawancara. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mewawancarai perusahaan UMKM tentang cateringan dengan saya sendiri Muhyiddin. Saya Carlos Herlambang. Saya Meliana Chandra. Hari ini kita udah nyampe di tempatnya. Mana Muhyiddin tempatnya? Sini.
Let's go. Kita lanjut gas. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih, selamat siang.